Di sini kita akan membahas tentang learning and behavior. Di dalamnya terdapat pendekatan-pendekatan dalam belajar, classical conditioning, operant conditioning, dan cognitive social approach. Pengertian belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar merupakan proses usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan tidak paham menjadi paham. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang memudahkan individu untuk membantu dalam proses belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Pengertian pendekatan-pendekatan dalam belajar. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan definisi pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menurut Gulo dalam buku Strategi Pembelajaran, mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Rahmawati dalam jurnal Pengaruh Pembelajaran Geometri dengan Pendekatan Induktif, mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran ialah jalan yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Pendekatan pembelajaran harus terencana dan luas, disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar. Macam-macam pendekatan-pendekatan dalam belajar. Yang pertama, pendekatan kontekstual adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga, pendekatan deduktif, yaitu pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Yang keempat, pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat menggunakan pemikiran seluas-luasnya. Yang keenam, pendekatan open-ended. Dalam pendekatan ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Kemudian yang ketujuh, pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses bukan hasil. Yang terakhir, pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Pengertian classical conditioning. Teori classical conditioning berawal dari usaha Ivan Pavlov dalam mempelajari bagaimana suatu makhluk hidup. Secara umum, dalam psikologi, teori belajar makhluk hidup selalu dihubungkan dengan stimulus respons. Dalam dunia psikologi, belajar tersebut salah satu teori yang berusaha untuk menjelaskan hubungan antara stimulus dan respons adalah teori conditioning yang dikenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov 1849 sampai 1936. Pada dasarnya, teori ini menjelaskan bahwa bentuk paling sederhana dalam suatu proses belajar adalah pengondisian. Yang dimaksud dengan conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan munculnya respon tertentu dari suatu organisme terhadap suatu rangsang
yang sebelumnya tidak menimbulkan respon tersebut. Dengan kata lain, mekanisme classical conditioning merupakan suatu proses pembentukan perilaku yang dapat diterapkan pada makhluk hidup agar mereka memiliki bentuk perilaku tertentu. Proses classical conditioning, mekanisme atau tahapan yang ada di dalam suatu proses pengondisian klasik Ivan Pavlov. Yang pertama, menentukan refleks yang ingin dikondisikan. Yang kedua, pengondisian tingkat tinggi. Dan yang terakhir, generalisasi atau diskriminasi. Kelebihan dan kelemahan classical conditioning. Kelebihannya sangat sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran ketika siswa dituntut untuk menguasai keterampilan melalui latihan-latihan tertentu yang berpola dan berulang. Teori ini juga mempermudah pendidik dalam proses mengontrol pembelajaran siswa atau subjek tertentu, karena subjek tertentu tidak menyadari bahwa dia dikendalikan melalui stimulus yang diberikan oleh subjek, pengamat atau pendidik. Kelemahannya, teori pengondisian klasik ini beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi secara otomatis selama stimulus yang diberikan cocok, sementara keaktifan subjek pembelajaran dan juga kehendak pribadi tidak dihiraukan. Terima kasih kepada Teh Rifa selaku presentator pertama, selaku pemateri pertama. Untuk pemateri selanjutnya yaitu saya sendiri, yang mana saya akan menyampaikan pengertian operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward, hadiah, dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Operant conditioning bisa dipraktekkan dalam banyak aspek di kehidupan sehari-hari, terutama saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Komponen pada operant conditioning. Pada konsep operant conditioning, terdapat komponen kunci yang perlu dipahami, yaitu yang pertama reinforcement, dukungan atau hadiah, dan yang kedua yaitu punishment atau hukuman. Yang pertama, reinforcement. Reinforcement adalah segala hal yang terjadi yang dapat menguatkan suatu perilaku. Reinforcement sendiri bisa bersifat positif maupun negatif. Yang kedua yaitu punishment. Punishment itu kebalikan dari reinforcement. Punishment adalah segala hal yang dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Contoh aplikasi operant conditioning pada kehidupan sehari-hari. Operant conditioning bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, anak, maupun orang lain. Berikut ini contohnya. Yang pertama, memuji murid yang tenang di dalam kelas di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Cara ini biasanya efektif dipraktekkan di kelas pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kedua yaitu saat ada murid yang aktif di kelas dan guru mengatakan bahwa murid tersebut tidak perlu mengerjakan PR karena ia sudah berpartisipasi aktif, maka murid akan belajar konsekuensi positif dari menjadi murid yang aktif di kelas. Yang ketiga yaitu contohnya melatih hewan peliharaan dengan memberikannya makanan setiap ia menuruti perintah yang diberikan.
Contoh yang keempat, menghukum anak dengan mengambil gadgetnya karena ia tidak juga membersihkan kamarnya yang kotor dan berantakan. Pengertian Cognitive Social Approach. Teori kognitif sosial atau SCT yang digunakan dalam psikologi, pendidikan, dan komunikasi menyatakan bahwa bagian dari akuisisi pengetahuan, individu dapat secara langsung berhubungan dengan mengamati orang lain dalam konteks interaksi sosial, pengalaman, dan pengaruh media luar. Teori kognitif sosial atau social cognitive theory merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Penamaan baru dengan nama teori kognitif sosial ini dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ide pokok dari pemikiran Bandura juga merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollard tentang belajar meniru atau imitative learning. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Teori kognitif sosial. Yang pertama, teori kognitif sosial dikembangkan oleh psikolog yang bernama Stanford Albert Bandura. Yang kedua, teori ini memandang orang sebagai agen aktif yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang ketiga, komponen utama dari teori ini adalah pembelajaran observasional. Yang keempat, keyakinan individu dalam self-efficacy mereka sendiri mempengaruhi apakah mereka akan memproduksi perilaku yang diamati atau tidak. Baik, kesimpulan dari paparan materi tadi yang telah disampaikan yaitu pembelajaran yaitu suatu sistem yang memudahkan individu untuk membantu dalam proses belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Dalam teori behavior terdapat istilah operant conditioning yang telah dikembangkan oleh B.F. Skinner. Operant conditioning adalah bentuk pembelajaran yang menunjukkan bahwa konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan yang akan terjadi. Pembelajaran di sekolah merupakan aktivitas sadar tujuan. Artinya, semua komponen yang terlibat di dalamnya pasti mempunyai satu tujuan untuk dicapai, yaitu mencetak anak didik yang berkualitas yang nantinya akan berguna bagi nusa dan bangsa. Baik dari pendidik, peserta didik, kurikulum, bahkan fasilitasnya pun sudah terorganisir agar proses belajar dan mengajarnya bisa efektif dan produktif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi oleh saya sendiri dan saya Teh Rifa sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.